Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Kaum muslimin, kaum muslimat yang senantiasa semoga dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita insyaallah akan kembali bersama bermudzakarah, saling mengingatkan, mengambil keberkahan dari pada majelis yang mulia ini di Al-Qur'an, dan upaya kita bersungguh-sungguh untuk menunjukkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala kita juga berdoa kepada Allah semoga kita selalu menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang pandai bersyukur, yang pandai memuji Allah Subhanahu wa taala bukan hanya di lisan tapi juga dengan perbuatan. Dan kemudian kita berharap juga semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, menetapkan kita, menyetat kita sebagai orang-orang yang istiqomah atas ketaatan dan tergolong sebagai orang-orang yang mencintai Al-Quran. Dan kemudian mari kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan juga begitu pun semoga kita bukan hanya orang yang bermulut besar mengaku-ngaku sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi bermental ciut, kemudian bermental buruk ketika sudah dipertanyakan sudah sejauh mana amal yang kita lakukan dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani wa akhwati azzanillahu wa iyyakum. Sebelumnya kita sudah membahas di program yang sama-sama kita cintai dan kita berharap keberkahan Allah Subhanahu wa taala di sini. Kita sudah mengupas surah Al-Fatihah. Insyaallah taala kita akan langsung meloncat kepada surah An-Nas. Kita mencoba mengambil dari belakang karena kita berharap pertama kita berharap semoga akan lebih banyak manfaatnya, karena memang banyaknya kaum muslimin itu banyak membaca atau sering mendengar, sering menghafalkan dari kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala dari surah-surah yang ada di juz 30, terutama surah-surah yang pendek-pendek. Dan kita berharap semoga ketika di antara kita memang ada orang-orang yang mungkin, semoga jangan sampai begitu, orang-orang yang mungkin hafalannya atau kesempatannya cuma bisa menghafal atau mendengarkan bacaan yang cuma 3 qul atau ayat-ayat pendek yang ada dalam juz 30. Semoga dengan hafalan yang sedikit itu, dengan bacaan yang sedikit itu, dengan yang mungkin hanya segitu yang bisa dia dengar, dia dapat pelajari melalui kesempatan hari ini, semoga yang sedikit itu dikuasai dengan baik bacaannya dan dipahami dengan benar tadabburnya semampu kita. Sebelumnya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita dimudahkan dan diberikan kesemangat oleh Allah Subhanahu wa taala memperbaiki bacaan kita berdoa dengan sungguh-sungguh pada Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang benar-benar dimudahkan untuk mentadabburi dan menjadikan amal apa yang telah kita tadabburi dari kalam Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana perkataan dari sebagian guru-guru kita bahwa kita mesti bersungguh-sungguh untuk berdoa meminta berkah dari tadabbur ini dan taufik dari amal kita mentadabburi ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Kenapa? Karena Quran yang dibaca oleh umat dahulu yang pernah menyinari kehidupan bumi ini, generasinya para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, juga adalah generasi yang adalah Quran yang juga kita baca hari ini. Maka ketika kita tidak mendapat keberkahan, berarti yang salah adalah diri kita. Insyaallah taala kita akan masuk kepada surah An-Nas. Kita akan seperti biasa di sisi awal kita akan coba membaca, kita coba menjelaskan sedikit secara prakteknya dan kemudian di mana saja catatan-catatannya yang mungkin sering kaum muslimin terjadi kegelinciran atau kurang pas dalam bacanya. Setelah itu mari kita coba mendengarkan sedikit apa
tafsir ringkas atau tadabbur yang dapat kita pahami daripada firman Allah Subhanahu wa taala dan surah An-Nas, surah yang terakhir dalam susunan mushaf Rasam Utsmani ini. Baik, langsung saja ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum, kami akan bacakan dahulu seluruh ayatnya, kemudian nanti baru kita akan bahas satu persatu ayatnya. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan memberikan taufik, dan semoga ini menjadi amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Itu tadi bacaan surah An-Nas. Kita akan coba baca per ayat dan kita berikan catatan di mana yang mungkin kalimat atau huruf-huruf atau kata-kata yang sering mungkin atau butuh perhatian serius di situ. Tapi kaum muslimin ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul a'udzu birabbin nas, yang pertama itu yang mesti perhatikan adalah pada pelafalan huruf qafnya. Qaf itu adalah huruf yang berada yang keluar daripada makhraj al-lisan, tepatnya di pangkal lidah, lidah bagian dalam. Pangkalnya itu bertemu dengan langit-langit bagian yang lunaknya. Maka dia memiliki sifat yang tebal. Qu, ya, pertama itu qu bukan ku. Hati-hati. Sebagian kita ada yang terlalu, dan dia sifatnya adalah kuat, sifatnya kuat dan dia tebal. Ini yang mesti diperhatikan, dia ku, tapi qu yang sampai berangin. Sebagian kita kul yang berangin, tapi kuat kan, syiddah kan, sampai berangin, kemudian dia tebalkan, dan terakhir sempurnakan dhammah pada lafal ku-nya. Jangan qul tapi qu, wul. Kemudian lam ini mesti sering, ya, karena kul artinya katakanlah. Kalau kita bilang kul artinya makanlah, ini bahaya sekali, berubah sekali maknanya. Perhatikan maksudnya, tebalkan, kuatkan, dan sempurnakan dhammahnya. Dan yang kedua, yang berikutnya adalah hati-hati pada lam. Lam itu pertama, ini sebagian ini kaidah kaum muslimin, ya. Ketika ada huruf sukun sebelumnya, huruf sukun ini huruf yang ringan, maka sebelumnya ada huruf yang berharakat dhammah, maka jangan dibiarkan bibirnya tinggal di depannya qul, bukan gitu ya, qul, tapi qul, ya, kita qul, nanti lamnya jadi tebal, ya. Huruf-huruf yang tipis yang sukun sebelumnya ada huruf yang berharakat dhammah, ketika masuk sempurnakan dhammah huruf sebelumnya dan masuk ke huruf sukun setelahnya yang tipis itu, mulutnya jangan ditinggalkan dalam keadaan manyun, maka nanti takut akan menebalkan bacaan. Kemudian yang kedua, lam ini jangan sampai dia memantul, tapi dia mengalir. Qul, bukan qul, tapi qul. Itu yang berikutnya adalah ya'udzu, sama dengan pada pembahasan ta'awudz, itu hamzahnya tipis, dengan membuka rahang, membuka pusi bibir tersenyum, rahang terbuka. Ain tipis juga, ain tipiskan, kemudian sempurnakan dhammahnya. Bukan itu tebal, tipis. A'udzu, zal pastikan lidahnya keluar, ya, ujung lidah keluar sedikit, ya, ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas, dan posisinya ujung lidah agak keluarkan sedikit, jangan sampai di belakang lidah. Nanti dia akan, kalau belakang lidah takut bunyi ada gesekan seperti sifat yang ada pada huruf zai, ini bisa berubah maknanya. Jadi wal a'udzu. Nah, ini sebagian kaum muslimin, ada sebahagian kita, zal ini huruf tipis. Ada sebahagian yang
bacanya dengan qul a'udzu, menarik bibirnya lagi pada setelah a'udzu. Ada yang a'udzu. Sebenarnya baik menarik bibir atau tidak menarik bibir, tekanannya adalah memastikan ain tipis, kemudian zal juga tipis. Ketika kondisi ain dan zalnya tipis, maka sebenarnya tidak perlu kita banyak-banyak menggerakkan mulut. A'udzu cukup. A'udzu. Bahkan sebagian kita ada yang menarik bibirnya, tapi ada kesalahan. Apa kesalahan yang muncul? Bunyi seperti apa ya? Seperti suara tambahan. Qul a'udzu, enggak boleh. Dia maksudnya menarik bibir supaya tipis zalnya, tetapi muncul suara baru. Qul a'udzu. Nah, jangan sampai seperti itu. Di intinya adalah bukan tarikannya, tetapi intinya adalah pada bagaimana ainnya tipis, zalnya juga tipis. Qul a'udzu, ya, udzu bukan u'udzu. Qul a'udzu. Nah, jadi kemudian birab, bira ini yang mungkin catatan adalah ra. Kebanyakan muslimin itu ra-nya ke ain, ke hidung. Bira, la bira. Yang ke hidung, bira. Qul a'udzu bira. Qul a'udzu birabbin nas. Ra itu ke mulut, jangan ke hidung. Jangan pakai birabbin nas. Bukan adalah pada bin nas, bin ini apa? Nun syiddah atau mim tasydid ini itu langsung, jangan disampai ada seperti menjajak bi rabbin. Bin ini salah. Ini menambah huruf jadinya. Bi rabbin langsung bunyi ke sifat gunnahnya. Bin bukan, jangan diayun. Bin bi rabbin nas, bi rabbin laisa bi rabbin, bi rabbin nas. Pada nasnya adalah nasnya kaum muslimin, perhatikan yang panjang itu adalah pada na-nya, bukan s-nya. Na-nya yang panjang, bukan s-nya. Bi rabbin nas. Jangan bi rabbin nas. Ini salah. Ketika kita memanjangkan bunyi sin-nya, maka seolah-olah sin itu bertasydid. Di sini yang panjang itu adalah na-nya, sin-nya berikan sifat sifat hamasnya. Bin nas. Udah, enggak boleh. Bin nas. Ini berlebihan. Kemudian sin, ini sudah sampaikan, sering sampaikan bahwa sin bagaimanapun kondisinya jatuhnya tersenyum, yang sampai ngantuk. Kita coba sekali lagi. Wal a'udzu bi rabbin nas. Qul a'udzu bi rabbin nas. Itu dia. Panjangnya 4 harakat nas, baru panjangkan 4 harakat, baru masukkan nas. Berikutnya Malikin nas. Ini Malikin nas ini sering adalah bagian muslimin itu ada yang mungkin kurang hati-hati. Kalau untuk pada surah An-Nas, Malikin nasnya itu dibaca tipis. Yang surah Al-Fatihah itu ada 2 riwayat. Ada riwayat yang baca dengan Maliki Yaumid, ada yang mengatakan, ada yang baca dengan Maliki Yaumiddin. Ada 2 riwayat. Adapun surah An-Nas itu cukup dibaca dengan satu bentuk riwayat, itu pendek, Maliki, dan enggak ada panjang, karena nanti bisa maknanya berbeda. Karena nanti tafsirnya itu menunjukkan makna yang lain, dan takutnya nanti disepakatnya Maliki itu pendek, tidak panjang. Apa ada bacaan yang dipanjangkan, sebagai mengatakan ini riwayat syaz. Yang sepakatnya adalah bacaan dengan nanya pendek, Maliki. Kemudian yang kedua catatannya adalah pastikan kasrah pada lam dengan kaf sempurna. Maliki ini salah, tapi Maliki. Kasrah, sampaikan poin kasrah, mengkasrahkan huruf adalah bibir senyum dan jatuhkan rahangnya. Maliki, li senyum, liki jatuhkan. Maliki, bukan Maliki. Maliki.
Kemudian berikutnya adalah kafnya itu kaum muslimin ini sebagian kita suka melafalkan kaf itu berlebihan anginnya. Kaf pada dasarnya memiliki sifat syiddah. Kaf pada dasarnya memiliki sifat syiddah, itu mesti kuat. Maliki dengan maliki. Tapi ada syiddahnya, ada hamasnya sedikit. Maliki bukan maliki. Di maliki. Maliki. Ini seperti yang biasanya setelahnya Malikin nas. Jadi bacanya Malikin nas. Baik. Yang berikutnya surah yang ayat ketiganya adalah Ilahin nas. Ini kasrahkan sempurna pada lafaz pada huruf hamzah ila, la tipis sampai rubah ila. Fathah pada huruf tipis adalah kondisi bibir tersenyum dan rahang terbuka, tidak ada yang bibirnya yang bulat. Kalau bulat dipastikan itu akan tebal hurufnya. Lam ini huruf tipis, bukan ila. Sempurnakan kasrah pada hamzah kemudian tipis pada lam, la ilahi. Pada ha ini adalah huruf yang makhrajnya ada pada ujung pangkal tenggorokan, dan ini makhraj yang paling jauh. Kalau sebagian kita mengatakan ini huruf hak besar, padahal sebenarnya dia bukan hak besar, tapi bahkan dia sebenarnya hak yang paling lemah. Hak yang lemah makanya sebagian ahli ilmu mengatakan dia punya sifat khafa. Artinya apa? Hak ini dia punya sifat di mana hamasnya itu mesti disengajakan. Harus disengajakan desahnya. Karena kalau tidak disengajakan, huruf ini cenderung bisa hilang, tenggelam. Ya, ilahi itu jatuhnya ke hamzah atau ke ya jadinya. Tidak berbunyi hanya, tapi ilahi. Desahkan dan tekankan, beratkan. Ilahin. Ya, hak yang seperti ini berlaku di semua keadaan. Qul ya ayyuha Allahu ahad qul huwa. Nah, itu hanya dihadirkan tapi dia dijelaskan. Ya, ilahi bukan ilahi. Ini apa? Ini entah ya, entah hamzah. Pasti haknya udah tenggelam ini. Ilahin nas. Baik, itu yang berikutnya. Berikutnya adalah min syarril waswasil khannas. Ini sini udah agak panjang kalimatnya, dan ini sering banyak terjadi berantakannya kita muslimin bacanya. Pertama pada mengikhfakan lafaz min syarri. Ingat, ikhfa itu mengikhfakan huruf seperti ini adalah bunyi nunnya sudah samar-samar sudah masuk. Jadi bunyi nunnya sudah masuk ke harakat huruf setelahnya. Huruf setelahnya apa? Sya. Jadi kalau makhraj huruf setelahnya. Kalau jadi bunyi nunnya sudah siap-siap ke mulai berkolaborasi dengan huruf syanya. Misya. Tentang kaum muslimin, ini kita kan juga sering mengulang, ketika mengikhfakan kalimat-kalimat pada Al-Quran itu langsung saja bunyi nun mati atau nunnya itu langsung kepada huruf bunyi makhraj atau huruf setelahnya itu. Jangan diayun. Diayun itu akan cenderung menambah huruf. Dan kebanyakan kita seperti itu. Ya, contohnya seperti apa? Mi enggak boleh seperti itu. Kuntum tidak boleh seperti itu. Langsung ke makhrajnya langsung. Misya, bukan misya, tapi misya. Langsung ke huruf ya, kalau di sini huruf shin berarti langsung ke makhraj huruf shin. Misya. Nunnya samar, shinnya juga samar. Kemudian kaum muslimin mereka Allah Subhanahu wa taala, catatan berikutnya adalah sya itu huruf yang makhrajnya ada lidah bagian tengah bersentuhan dengan langit-langit bagian atas. Jadi tidak ada kaitan dengan mulut. Nah, ini banyak juga kita yang suka menyebutkan huruf sya itu. Mungkin dulu waktu kecil kita sering melatihnya supaya sempurna sya-nya itu kayak ngusir ayam atau kayak nyuruh orang diam. Jadi bibirnya itu jadi agak manyun kemudian ditekan. Ini salah. Jadinya akhirnya apa? Akhirnya shin ini ketika berharokat dia jadi tebal. Sya. Perhatikan
Huruf shin adalah huruf yang keluar dari lidah bagian tengah menempel ke langit-langit atas. Misya. Untuk mendapatkan tafasyinya adalah tekan lidah bagian tengah ke langit-langit atas, tapi sisakan rongga, jangan terlalu rapat. Sisakan rongga disertai dengan hembusan suara. Bukan tapi sya. Lidah bagian tengah naikkan, jangan terlalu kuat, sisakan rongga sedikit, hembuskan suaranya. Misya. Ini tidak terlalu repot ya. Misya minasyaitan, bukan minsya. Nah, berikutnya ini ra kaum muslimin. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita juga banyak kebingungan entah karena salah belajarnya. Ra pada surah An-Nas dan juga surah Al-Falaq itu ra-nya tipis. Jadi kaum muslimin untuk menebalkan atau tebal atau tipisnya huruf ra, karena huruf ra ini termasuk huruf yang dia punya dua keadaan. Kadang dia bisa tebal, kadang bisa tipis. Dan tebal dan tipisnya huruf ra itu bukan tergantung tasydid, tetapi tergantung harakat. Nah, banyak kan kita kaum muslimin itu menebalkan huruf ra di sini. Ya, walaupun ujungnya tipis, tapi awalnya tebal. Ini salah. Huruf ra itu diikutkan kepada harakatnya. Kalau harakatnya tipis maka ditipiskan. Seperti apa? Misyarri, bukan syarri. Nah, sebagian kita banyak seperti itu. Dia maksudnya tipis, tapi tebalkannya dahulu. Tebalkan dahulu ini karena tasydidnya. Syarri, tapi ujungnya tipis. Ini lagi-lagi tetap salah. Salah. Walaupun dia bertasydid, tapi bacanya tetap tipis. Bibirnya tetap senyum. Misyarri. Langsung tipiskan. Langsung tarik tipis. Misyarri. Ini bukan syarri, tapi misyarri. Terus, ini sama tadi. Alif lam itu suka mantul. Jangan sampai mantul, tapi alirkan. Misyarril. Kemudian di sini sering juga banyak salahnya juga adalah waswa. Sin itu suka mantul. Ingat, sin itu nggak ada mantulnya. Sin itu supaya tidak mantul di sini, maka sempurnakan senyumnya biar hamasnya sempurna. Kalau hamasnya sudah sempurna, dengan posisi tersenyum, insya Allah Taala tidak akan ada bunyi pantulan. Kemudian di sini kaum muslimin, wa itu huruf waw di sini adalah huruf waw itu pada dasarnya merupakan induknya harakat dhammah. Maka seperti apa sifatnya? Ketika kita menyebutkan dia mesti keadaannya manyun atau monyong. Jadi bagaimanapun harakatnya, keadaannya waw ini mesti kondisinya kita menyebutnya keadaan manyun atau monyong. Makanya kaum muslimin di sini tidak fokus, tidak serius. Bunyi seperti apa? Min syarril waswa. Ini salah. Min syarril waswasil khannas. Wa manyun sin tipis, wa manyun lagi. Waswasi. Min syarril waswasil, lam lagi, lam tipis yang ada pantulan, alirkan. Min syarril waswasil khannas. Khannas biasa ya, khannas biasa. Jadi nunnya dilamakan, tasydid gunnah. Khannas, sin tadi panjangkan 4 harakat dulu baru bunyi kan hamas pada sini. Nas, coba. Min syarril waswasil khannas. Baik, berikutnya. Ini juga sama nih susahnya dengan kalimat sebelumnya ayat 4 itu. Alladzi pastikan setiap zal yang seperti ini pastikan lidahnya keluar di ujung lidah sedikit, ujung lidah dengan bertemu dengan ujung gigi seri atas. Alladzi sempurnakan dengan menyempurnakan kasrah. Alladzi, kemudian ini yuwaswisu, dhammah sempurna pada yu, sin sempurnakan hamasnya, waw sempurnakan monyongnya. Yuwaswisu fi, bukan alladzi yuwaswisu fi. Mulutnya cuma dikit aja keluar, bergerak. Ini salah. Ini tidak bagus dan ini kurang adab. Alladzi yuwaswisu fi. Nah,
Kemudian kaum muslimin dimiliki Allah Subhanahu wa taala, fi sempurnakan kasrahnya, yuwaswisu fi sudu shad tebal dalam tipis, jangan sudu ini jadi dot tipis, ujung lidah ya bertemu dengan pangkal sisi atas, bukan sudu alladzi yuwaswisu fi sudu tipis, rinnas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, berikutnya terakhir, minal jinnati wan nas. Jim ini kuatkan, lidah bagian tengah tempelkan dengan kuat ke langit-langit. Minal ji, tidak terlalu becek dan tidak pun terlalu longgar. Ja, minal ji atau minal ci la. Lebih kuat daripada jim, daripada j dan di bawah c, jadi tidak terlalu becek. Minal jinnati wan nas. Lagi ketika bertemu dengan mim atau nun bertasydid atau yang gunnah, langsung masukkan, jangan di ayun-ayun. Minal jinnati wan la, ini bisa khawatir merubah makna. Minal jinnati wan nas. Nah,